Oke, langsung saja ya semuanya. Beberapa soal yang akan kita bahas ini adalah soal-soal yang saya kumpulkan untuk latihan aturan sinus dan aturan kosinus. Jadi kalau di soal itu kita lihat tidak akan ada tulisan mana yang harus dikerjakan dengan aturan sinus, mana yang harus dikerjakan dengan aturan kosinus. Gitu. Jadi kita harus Kita harus memikirkan sendiri. Oh ini pakai apa ya gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk tahu ini pakai apa ya kayak gitu. Nah ini tentu saja dengan kita banyak-banyak latihan kayak gitu. Nah sekarang coba soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah di sini diketahui dua sudut dan satu sisi. Pertanyaannya adalah sisi AB. AB yang mana? Ini ya. Oke, ini yang ditanyakan. Saya beri simbol C kecil. Kenapa C kecil? Karena dia di depan sudut C. Nah, otomatis kalau seperti ini, oh ini dengan ini, oh kita langsung tahu ini pakai aturan sinus. Aturan sinus, yuk bunyinya bagaimana? Karena ini di depan sudut A, berarti saya berikan nama A kecil gitu ya. Berarti A per sin A sama dengan C per sin C gitu ya. Bagaimana dengan B per sin B? B per sin B juga boleh, tetapi di sini kan tidak diketahui ya. Sisi B tidak tahu, kemudian sudut B juga tidak tahu, maka ini kita simpan, kita tidak akan memakai yang ini. Hanya dua ini yang kita pakai, seperti itu. Yuk, kemudian yang A bagaimana? A-nya 12, tinggal dimasukkan saja angkanya, sin A berarti sin 60 sama dengan C-nya ditanyakan per sin C, berarti sin 45 derajat gitu. 12 per sin 60 berapa? Setengah akar 3 sama dengan C per sin 45 berapa? Setengah akar 2. Kalau seperti ini setengahnya boleh dicoret. Nah, oke. Kita kali silang. C kali akar 3. Akar 3 kali C begitu atau C di depan juga boleh. 12 kali akar 2. 12 akar 2. Kemudian C sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 3. Lihat ABC-an, lihat jawabannya ada tidak? Oh, enggak ada. Berarti saya apain? Rasionalkan. Saya rasionalkan. Dengan cara apa? Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Gitu. Yo, yang atas 12 akar 2 kali akar 3. Berarti 12 akar 2 kali 3, 6. Per akar 3 kali akar 3. Berarti 3. Coret 12-nya dengan 3 berarti 4. Oke, berarti kita dapat 4 akar 6. Seperti itu ya. Oke, soal selanjutnya ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, untuk soal ini, diketahui dua sisi, satu sudut. Berapakah nilai cos C? Nah, cos C yang mana? Di sini kan? Nah, gitu. Oke. Kalau kita pakai aturan sin, coba nanti kan ini persin ini sama dengan ini persin ini. Oh, cocok. Apa yang diketahui cukup untuk kita gunakan untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Berarti ini adalah aturan sin. Kita akan pakai aturan sin. Nah, apa nih berarti 20 per sin C. Ini di depan sudut C kita kasih C kecil, depan sudut B kita beri B kecil. Nah, berarti kita gunakan rumus aturan sin. B per sin B sama dengan C per sin C gitu ya. Oke, B per sin B, B-nya berapa? B-nya 30 per sin B berapa? Sin B berarti sin 30. Ditulis dulu sin 30 derajat sama dengan T. C-nya adalah 20. 20 per sin C. Sin C berapa? Tidak tahu, jadi itu ditulis apa adanya. Kemudian 30 per sin 30 berapa? Setengah. Sama dengan 20 per sin C gitu. Kemudian kita kali silang. Ini kali ini berarti 30 kali sin C sama dengan setengah kali 20 berapa? 10. Berarti sin C sama dengan 10 per 30. Berarti sepertiga. Sin C sepertiga. Apa sudah menjawab pertanyaan? Belum. Pertanyaannya cos. Kalau diketahui sin, ini ya sinnya udah tahu, cari cos bagaimana? Kita buat apa? Segitiga gitu ya, seperti yang sudah sini C
Sin C adalah sepertiga. Sin depan per miring. Depannya 1, miringnya 3. Maka ini berapa? Kita cari dulu dengan Pitagoras. Akar dari 3 kuadrat 9 dikurangi 1 kuadrat 1. Berarti akar 8. Akar 8 itu berapa? Akar dari 8. 4 kali 2. 2-nya keluar jadi 2 akar 2. Oke, berarti sampingnya ini adalah 2 akar 2. Sekarang kita cari cos-nya. Cos C sama dengan berapa cos C? Cos samping per miring. Nah, sampingnya adalah 2 akar 2. Miringnya adalah 3 gitu. Berarti 2 per 3 akar 2. Mana ini? Yang terakhir. Seperti itu ya. Next ya. Soal nomor 3. Diketahui segitiga ABC panjang B sama dengan 2, C sama dengan 3, sudut A 60 derajat. Berapakah panjang sisi A gitu. Nah, ini kok nggak ada gambarnya ya, kita gambar gitu. Perlu nggak kita gambar? Yo perlu. Kita misalkan gambarnya gini ya. Oke. Ini tidak harus sama sisi atau sama kaki kayak gitu ya. Ini contoh saja. Ini misalkan ini A, ini B, ini C. Saya buat gambarnya biar rapi saja. Ini panjang B adalah 2, berarti B di depan sudut B. Berarti sini, ini B sama dengan 2. C sama dengan 3. Sudut A 60 derajat gitu. Oke ya, panjang A berapa? Panjang A berarti yang ini. Ini A berapa? Oke, ini sangat jelas sekali ya. Kita pakai aturan kosinus. Oke, bunyinya bagaimana dalam soal ini? Berarti kita mencari ini ya. A berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC kali cos A gitu ya. Karena yang ditanyakan A berarti cos A gitu. Berarti B kuadrat yuk. Berarti 2 kuadrat plus 3 kuadrat min 2 kali BC. Berarti 2 kali 3 kali cos A. Cos 60 gitu. Tulis dulu. Oke, berarti ini 4 plus 9 min 2 kali 2 kali 3 kali cos 60 setengah. Oke, ini bisa kita coret ya, 2-nya. Berarti ini 13 dikurangi 6, berarti 7. Ingat, ini masih kuadrat. A kuadrat sama dengan 7, berarti A sama dengan akar 7. Berarti yang ini jawabannya akar 7. Oke, lanjut ya, soal selanjutnya. Oke. Nah, ini juga sama ya, tidak ada gambarnya, maka kita gambar dulu. Oke, gambarnya ini misalnya gambarnya seperti ini. Aku baca seperti ini. Oke, di sini diketahui ABC, tulis dulu ABC, mungkin B-nya di sini, C-nya di sini. Tidak harus seperti ini ya, ini ilustrasi saja. A adalah 3 di sini, A sama dengan 3, B-nya 5, P di depan sudut B itu 5. Kemudian C, depan sudut C ini adalah 7. Tan C berapa? Tan C mana ya? Oh ini, tan C berapa? Oke. Kalau diketahui 3 sisi ini, satu sudut ditanya, maka sudah jelas ya kita pakai aturan apa? Sinus apa kosinus? Kosinus. Oke, kosinus. Yang dicari apanya? Yang pakai rumus dasar apa? Yang dicari adalah C-nya gitu. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2 kali AB cos C gitu. Nah, jadi nanti arahnya adalah kita cari cos C-nya dulu. Nah, setelah ketemu cos C, maka kita bisa nyari tan C gitu. Yuk, lanjutkan. C kuadrat langsung ya. 7 kuadrat 49 sama dengan A kuadrat. A kuadrat berarti ini A. Ini A. Ini B. Ini C gitu ya. Nah, ini C. Yuk, A kuadrat berarti 9 ditambah 5 kuadrat 25 dikurangi 2 kali A. A-nya 3. B. B-nya adalah 5 kali cos C gitu. Yuk, berarti berapa ini? 34. 34, ini 49 dikurangi berapa? 30 C gitu. Ya, berarti min 30 C-nya pindah ke sini. Jadi 30 C. Terus ini jadi 34 dikurangi 49. Berapa ini? Min 15. Itu adalah 30 C.
Berarti C-nya berapa? Min 15 per 30, yaitu min setengah, gitu ya. Kok C sih? Ini di sini cos ya, berarti ini cos C. Sorry, salah tulis ini. Ini cos C. Cos C sama dengan cos C sama dengan cos C sama dengan. Jadi cos C sama dengan min setengah gitu. Nah, padahal pertanyaannya tan. Oke, kita cari dulu berarti. Tuh, tan ya. Oke. Ini kok cosnya negatif ya. Nah, cos negatif berarti dia di kuadran 2 gitu. Kuadran 2 ya. Tidak mungkin kuadran 3 karena dia kan segitiga. Segitiga jumlah maksimal sudutnya ini di dalam segitiga ini kan pasti 180. Maka C-nya otomatis kurang dari 180 gitu. Maka dia di kuadran 2. Yang akibatnya nanti nilai tangannya berarti negatif juga gitu. Ini C. Di dalam dalam nulis bikin segitiganya ini kita negatifnya kita abaikan dulu ya. Cos C, cos samping per miring, samping per miring. Berarti ini pakai Pitagoras 4 kurangi 1 berarti akar 3 gitu ya. Kemudian kita nyari tan. Tan desa. Depannya apa ya? Depannya C ini adalah D, depannya akar 3. Sampingnya 1, berarti akar 3 per 1. Akar 3, begitu. Berarti yang ini. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Ini adalah soal ujian nasional tahun 2011, paket 46. Walaupun kita sudah tidak ada ujian nasional lagi, tetapi yang namanya soal standar ujian nasional itu pastinya kan tinggi ya. Otomatis kita perlu tahu soal-soal apa yang berhubungan dengan aturan sinus dan kosinus, tapi versi ujian nasional seperti itu. Nah, coba lihat. Diberikan segi 4 ABCD seperti pada gambar ini. Panjang BC berapa? BC yang mana? Oh, ini ya. Ini berapa? Gitu. Oke. Cara mengerjakan soal seperti ini, kita harus menghitung mundur ya. Oh, saya mau cari BC. Berarti ini ada sudut diketahui satu sisi. Oke, kalau saya mau pakai aturan kosinus, berarti kan saya harus tahu ini ya. Kalau saya pakai aturan sinus, berarti saya perlu 2 sudut. Oh, kok nggak ada 2 sudut? Oh, berarti pasti ini bisa saya kerjakan kalau pakai aturan kosinus di sini, di dalam segitiga ABC ya. Berarti coba di sini kan ada satu sisi, satu sudut, berarti saya harus tahu ini dulu. Oke. Oke, kalau mau cari AC, berarti lihat segitiga ADC gitu. Segitiga ADC ada 2 sudut, satu sisi. Oke, ini kan berkorelasi dengan ini ya, sisi ini. Nah, maka ini berarti kita mengerjakannya dalam 2 segitiga. Oke, segitiga yang pertama adalah kita lihat segitiga ACD. Nah, segitiga ACD. Untuk mencari apa? Kita niatnya di sini untuk mencari AC gitu. Dengan aturan apa? Kalau begini, ini. Oh, korelasinya ini. Oh, berarti pakai aturan sinus gitu. Aturan sin ya. Nih, bunyinya bagaimana? Nah, AC ini, AC per sin ini. Berarti langsung saja ya. Oke, AC per sin D, AC per sin D sama dengan AD per sin C. AD per sin C. Atau AC ini juga nama lainnya adalah D ya, D per sin D, ini C per sin C, begitu, tidak apa-apa. AC di sini berapa? Ditanyakan. Oke, per sin D berarti sin 30 derajat sama dengan AD. AD-nya adalah 10 per sin C, sin 45. Tulis sin 45. Oke. Sekarang AD per sin 30 berapa? Setengah. Kemudian ini 10 per sin 45 berapa? Setengah akar 2. Setengahnya boleh dicoret ya, sama-sama di bawah. Kemudian di sini berarti AD sama dengan 10 per akar 2 gitu ya. Oke, AC-nya ketemu 10 per akar 2. Kita rasionalkan boleh tidak? Boleh. Enggak saya rasionalkan? Enggak apa-apa. Toh yang dicari bukan AC gitu ya. Kita lanjutkan untuk
mencari BC. Perjalanan belum berakhir ya. Kita lihat segitiga ABC. Di sini kita mau langsung mencari, kita mau cari BC berapa gitu. Dengan apa? Aturan cos. Aturan cos. Yuk, berarti BC kuadrat, BC itu ini A ya sebutannya ya. Berarti A kuadrat sama dengan depan sudut B, depan sudut C, C. Berarti B kuadrat plus C kuadrat min 2 BC cos A. B kuadrat berarti B ini kuadrat. 10 per akar 2 dikuadratkan ditambah C kuadrat. C ini kuadrat 10 akar 2 dikuadratkan. Dikurangi 2 kali BC. B-nya 10 per akar 2. C-nya 10 akar 2 kali cos A. Cos A, A-nya kan 60. Cos 60 berapa? Cos 60 itu setengah langsung ya. Tulis dulu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini akar 2-nya di atas dan di bawah boleh coret. 2-nya coret sini. Nah, udah. Oke, berarti ini berapa? 10 per akar 2 kuadrat. Atas kuadratkan, bawah kuadratkan. Berarti 100 dibagi akar 2 kuadrat kan 2. 100 dibagi 2, 50. Ditambah 10 kuadrat 100. 100 kali 2. Berarti 200. Dikurangi berapa ini? 10 kali 10? 100. Berarti berapa ya? 250 kurangi 100, berarti 150. Ini adalah A kuadrat, alias A itu tadi adalah BC kuadrat ya. BC kuadrat. Pertanyaannya adalah BC. Kalau BC kuadrat itu adalah 150, maka BC adalah, kita akarkan 150. Berapa? Akar dari 150 itu adalah 25 kali 6. 25-nya keluar, jadi 5 dari akar ya. Ini 6. Oke, berarti BC adalah 5 per akar 6 yang D seperti itu. Oke, bisa dipahami dengan mudah ya. Next, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal UN tahun 2012 dengan kode D49. Nah, di sini panjang dari jari lingkaran luar segi 8 beraturan adalah 6 cm. Keliling segi 8 tersebut adalah oke. Pertama kita buat ilustrasinya dulu. Jadi ada lingkaran. Nah, lingkaran ini lingkaran luar segi 8. Jadi di sini nanti akan ada segi 8 gitu ya. Nah, 8 seret, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini harusnya gambarnya bagus ya. Nah, segi 8. Jadi jari-jarinya itu, jari-jari itu kan dari sini sampai sini. Nah, jari-jarinya itu 6 cm. Kemudian keliling segi 8 adalah, berarti kan kalau keliling itu berarti nanti kita cukup cari satu sisi. Nah, ini ya, satu sisi, kemudian nanti kita kalikan 8, begitu. Oke. Kita ambil satu bagian segitiga ini. Nah, segi 8 kita ambil satu segitiga ini. Karena ini segi 8, kemudian satu putaran itu 360 derajat, maka sudut pusatnya ini berapa? 360 derajat dibagi 8, karena ada segi 8 gitu ya. Ini bagi 8 berapa? Bagi 4, 90, bagi 4, 2, oh ini 45 derajat gitu. Jadi ini 45 derajat. Ini kalau kita gambar ulang, itu jadinya kan begini. Nah, kira-kira begini ya. Ini 45 derajat, ini 6. Karena dia jari-jari, maka di sini juga 6. Nah, untuk mencari ini bagaimana? Pakai aturan apa? Aturan cos gitu ya. Yuk, aturan cos berarti ini kita misalkan X gitu ya. Berarti sebelah sini X kuadrat sama dengan langsung saja 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 6 kali 6 kali cos 45. Cos 45 itu berapa? Setengah akar 2. Ini coret, coret. Nah, 36 tambah 36 dikurangi 6 kali 6, 36 akar 2. 72 min 36 akar 2. Ini adalah X kuadrat.
X-nya berarti bagaimana? Ya kita akarkan. Nah, akar 72 min 36 akar 2 begitu. Nah, ini bisa kita keluarkan dari akar, ada yang bisa kita keluarkan? Ada. Berapa? 36-nya. Coba. Ini sampai sini 36-nya kita keluarkan. Di sini masih 72 bagi 36 2 min 36 akar 2 bagi 36 tinggal akar 2-nya. Ini 36-nya keluar dari akar. Jadi berapa? 6 akar 2 min akar 2. Ini adalah X, satu sisi. Padahal yang ditanya adalah keliling. Segi 8. Berarti kita kalikan 8. X dikali 8. Nah, ini kelilingnya ya. Keliling segi 8 itu berarti kita kalikan 8. 8 kali 6. 48 ya. 48 akar 2 min akar 2. Oke, gini. Berarti yang mana nih jawabannya? Yang D gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita lihat ada soal seperti ini, UN 2007 paket A. Nah, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B jauh dan seterusnya. Ini adalah kategori soal jurusan 3 angka gitu ya. Jadi jurusan 3 angka itu akan menggunakan aturan sin atau aturan cos itu tergantung dengan soalnya. Contohnya soal seperti ini. Nah, bagaimana pembahasannya? Saya akan bahas ini nanti, jadi tidak pada pertemuan ini, jadi nanti next video kita akan membahas tentang jurusan 3 angka ini gitu ya. Jadi ditunggu saja part 2-nya, kita akan banyak belajar tentang jurusan 3 angka ini di video selanjutnya gitu. Jadi nanti kita hari ini cukup dengan video-video ini saja. Ini kalau kalian bisa lihat, jadi nanti di sini ada pembahasannya. Bagi yang menginginkan pembahasan versi PDF-nya, bisa tuliskan alamat email kalian di kolom komentar, nanti akan saya email gitu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.